Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 analisis kualitas lingkungan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal upaya peningkatan kualitas tanah melalui sosialisasi pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi di Desa Sukamana dan Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun penulis jurnal tersebut ialah Herdianto dan Setiawan. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu 1. Asri Nur Amalia dengan NIM J1A1199099. Yang kedua Firdayatun dengan NIM J1A1191121. Yang ketiga Priscilia Marta Pasila dengan NIM J1A1191123. Yang keempat Muhammad Ferdiansyah dengan NIM J1A1191154. Dan yang kelima ada Novi Hasmalinda dengan NIM J1A1191162. Pemakaian pupuk anorganik dalam jumlah berlebihan dan pengolahan tanah secara intensif dapat merusak kualitas tanah. Alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk anorganik dan pengolahan tanah intensif adalah dengan pupuk hayati dan pupuk organik, serta olah tanah konservasi. Pupuk organik dan olah tanah konservasi adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat penggunaan pupuk hayati dan pupuk organik, serta pentingnya penerapan olah tanah konservasi untuk menjaga kelestarian tanah. Pengenalan pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi dilakukan melalui pertemuan dan diskusi dengan masyarakat Desa Sukmanah dan Desa Nanggerang serta demonstrasi plot pembuatan kompos dari jerami padi. Peningkatan pengetahuan masyarakat dianalisis berdasarkan hasil ujian sebelum mengikuti kegiatan atau pretest dan setelah mengikuti kegiatan atau post-test. Data dianalisis menggunakan uji T2 sampel berpasangan atau paired sample dites. Pada traf 5% hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat secara nyata khususnya petani di Desa Sukmanah tentang pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi. Pada bagian pendahuluan tertera bahwa dominasi aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Sukamanah dan Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan bidang pertanian, mulai dari hasil-hasil pertanian hingga produksi unggulan desa berupa beras. Sektor pertanian ini sangat penting bagi kemakmuran desa. Hanya saja sebagian besar dari mereka adalah buruh tani, bukan pemiliknya. Berkaitan dengan masalah kondisi ekonomi, petani lebih mengutamakan hasil panen yang tinggi setiap musim tanam daripada kelestarian sumber daya lahan dan berkelanjutan produksi untuk kepentingan generasi mereka berikutnya. Oleh karena itu, akibat pemakaian pupuk anorganik dalam jumlah di atas takaran yang digunakan selama ini sudah mulai memberikan dampak lingkungan yang negatif, seperti menurunnya kandungan bahan organik tanah, rentannya tanah terhadap erosi, menurunnya permeabilitas tanah, menurunnya populasi mikroba tanah, dan sebagainya. Dengan menggunakan sistem pengolahan tanah yang intensif, pada mulanya petani mendapatkan hasil panen yang tinggi. Namun, karena tanah terus-menerus diolah, akibatnya tanah mengalami penurunan produktivitas. Tanah yang diolah berlebihan tanpa tindakan konservasi akan menjadi lebih cepat kering, lebih halus, berstruktur buruk, dan berkadar bahan organik tanah rendah. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah mensubstitusi atau mengkomplementer pemakaian pupuk anorganik dengan pupuk hayati atau pupuk organik serta penerapan olah tanah konservasi.
Jerami padi yang melimpah di Desa Sukamana dan Desa Nanggerang merupakan bahan baku kompos yang dapat dijadikan potensi sebagai pensubstitusi atau pengkomplementer pemakaian pupuk anorganik. Olah tanah konservasi atau OTK adalah suatu cara pengolahan tanah yang bertujuan untuk menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Sistem OTK dicirikan oleh berkurangnya pembongkaran atau pembalikan tanah, penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa, dan kadang-kadang disertai penggunaan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi. Yang kedua, agar para petani dapat mengetahui keuntungan penggunaan pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi yang dapat meningkatkan kualitas tanah. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama warga di Desa Sukamana dan Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaga kelestarian lahan pertanian. Sumber inspirasi. Kualitas tanah seringkali dinyatakan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh tanah secara alamiah untuk memproduksi hasil yang memadai dari tanaman berkualitas tinggi serta melindungi kesehatan manusia dan juga hewan tanpa merusak sumber daya alam, menurut Doran dan Parkin pada tahun 1994. Lebih lanjut, Doran dan Parkin dalam sumber yang sama memberikan batasan kualitas tanah adalah kapasitas suatu tanah untuk berfungsi dalam batas-batas ekosistem untuk melestarikan produktivitas biologi, memelihara kualitas lingkungan, serta meningkatkan kesehatan tanaman dan juga hewan. Indikator kualitas tanah adalah sifat, karakteristik atau proses fisika, kimia, dan juga biologi tanah yang dapat menggambarkan kondisi tanah. Kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan hasil tanaman biji-bijian, penanaman lahan secara ekstensif, serta penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk pertumbuhan tanaman telah meningkatkan produksi pertanian 2-3 kali lipat dan mengefisienkan pula penggunaan tenaga kerja. Namun sebaliknya, sistem pertanian semacam itu ternyata juga meningkatkan kehilangan bahan organik tanah, terjadi erosi, serta kontaminasi air tanah dan air permukaan di berbagai daerah di dunia.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian timbul motivasi dari pakar pertanian dan juga lingkungan untuk beralih mengelola sistem pertanian dengan input yang intensif atau input intensive management untuk mengurangi eksternal input yang banyak, yaitu suatu sistem pertanian yang umum dilakukan pada saat ini. Caranya antara lain dengan melindungi kesehatan tanah dari bahaya potensial pupuk kimia, pestisida, serta peduli terhadap perlindungan lingkungan dan sumber daya tanah. Tumbuhnya kesadaran akan dampak negatif penggunaan pupuk buatan dan sarana pertanian modern lainnya terhadap lingkungan pada sebagian kecil petani telah membuat mereka beralih dari pertanian konvensional ke pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian jenis ini mengandalkan kebutuhan hara melalui masukan-masukan alami seperti pupuk hayati dan pupuk organik serta pengolahan tanah dengan kaidah konservasi. Metode. Kegiatan dilaksanakan dengan metode pendidikan melalui penyuluhan mengenai pupuk hayati, pupuk organik dan olah tanah konservasi, serta demonstrasi plot pembuatan kompos dengan memanfaatkan bahan baku jerami padi. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain yang pertama, mengadakan pertemuan dengan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat dan petani, serta petugas penyuluh lapangan. Kedua, melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat berasaskan kekeluargaan dan bersifat saling menguntungkan. Ketiga, menentukan tempat yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan dan demonstrasi plot. Yang keempat, melakukan penyuluhan dengan materi pengetahuan tentang pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi melalui diskusi maupun penayangan gambar-gambar secara interaktif. Dan yang terakhir, melakukan demonstrasi plot pembuatan pupuk organik pada lahan yang sudah ditentukan. Keberhasilan kegiatan upaya peningkatan kualitas tanah di kedua desa lokasi KKNM dapat diukur melalui tingkat partisipasi yang cukup tinggi para petani dalam mengikuti sosialisasi baik di dalam kelas maupun praktik di lapangan. Selain itu, berdasarkan perubahan perilaku atau pengetahuan dan sikap dalam penatagunaan lahan berkaitan dengan sosialisasi pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi sebagai upaya peningkatan kualitas tanah, peserta dinilai berdasarkan kemudahan dalam memahami materi, kesesuaian materi dengan kebutuhan para petani, wira swasta, dan pemerintah daerah. Para peserta diberikan ujian sebelum mengikuti kegiatan dan setelah mengikuti kegiatan. Data hasil ujian digunakan sebagai indikator tingkat pemahaman para peserta terhadap materi yang diberikan. Data yang dianalisis menggunakan uji T 2 sampel berpasangan pada taraf 5%. Selanjutnya, karya utama. Tahap pertama, masyarakat dikenalkan dengan kegiatan pertanian dengan berbagai pola kegiatan dan hasil-hasilnya ataupun dampak dari kegiatan tersebut terhadap kualitas tanah akibat pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan serta pengolahan tanah secara intensif. Misalnya, pemakaian pupuk urea secara berlebihan dapat membuat tanah menjadi padat karena urea bersifat dapat menyerap air atau higroskopis. Adanya pupuk hayati dan pupuk organik serta olah tanah konservasi dengan berbagai manfaatnya bagi produktivitas tanah dan tanaman. Pemakaian pupuk organik berupa kompos tidak hanya memberikan keuntungan berupa penambahan unsur hara bagi tanaman, tetapi juga dapat memperbaiki sifat-sifat tanah lainnya seperti peningkatan muatan negatif tanah, peningkatan daya memegang air, dan peningkatan stabilitas agregat tanah. Ulasan karya. Pengenalan dan pemahaman pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi dilakukan melalui pertemuan dan diskusi dengan masyarakat desa di Aula Balai Desa Sukamanah dan Desa Nanggerang, yang masing-masing dihadiri oleh 23 orang dan 15 orang. Kelompok ini diharapkan secara bertahap dapat mengenali dan memahami materi pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi yang dikenalkan dan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak keluarga atau rekan lainnya.
Pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan berjalan secara interaktif dengan ditunjang ilustrasi visual mengenai pupuk hayati dan teknologi pembuatan kompos jerami menggunakan dekomposer sebagai pupuk organik serta olah tanah konservasi, sehingga membuka peluang masyarakat untuk bertanya jawab ataupun mengeluarkan pendapat dan ide yang memungkinkan pengembangan kegiatan pertanian di masyarakat. Masyarakat secara antusias mengikuti kegiatan ini dengan diskusi dan tanya jawab. Dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat sudah memahami pentingnya kegiatan yang disosialisasikan dan mengunggah minat untuk dapat melaksanakannya. Hal ini tentunya sudah merupakan suatu kemajuan yang berarti, tetapi perlu diketahui oleh tahapan berikutnya secara berkelanjutan. Untuk itu, melalui aparat terkait diharapkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan demonstrasi secara langsung di masyarakat dan pembinaan ke depannya. Selanjutnya, dampak dan manfaat. Ada 4 dampak dan manfaat yang diperoleh, yaitu 1. Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya petani di Desa Sukama tentang pupuk hayati, pupuk organik dan olah tanah konservasi serta dampak pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan dan sistem pengolahan tanah yang intensif pada lahan pertanian. 2. Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat khusus petani di Desa Sukamana akan keuntungan penggunaan pupuk hayati dan pupuk organik yang dapat mengurangi pemakaian penggunaan pupuk organik serta manfaat penerapan olah tanah konservasi. 3. Adanya peningkatan rasa kebersamaan antar sesama warga di Desa Sukamana dan Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam menjaga kelestarian lahan pertanian. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa bertani haruslah juga menjaga kesuburan lahan. Adapun simpulan dari jurnal ini ialah kegiatan KKNM PPMD integratif dengan tema upaya peningkatan kualitas tanah di Desa Sukamana dan Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, melalui sosialisasi pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya di Desa Sukamana tentang manfaat penggunaan pupuk hayati dan pupuk organik serta pentingnya penerapan olah tanah konservasi untuk menjaga kelestarian tanah. Pengetahuan masyarakat tentang pupuk hayati dan pupuk organik memberikan harapan baru bagi pemanfaatan sumber pupuk selain pupuk anorganik dan demonstrasi plot memberikan keterampilan pemanfaatan limbah organik seperti jerami padi menjadi pupuk organik atau kompos secara cepat dan berkualitas. Selain itu, pengetahuan olah tanah konservasi memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengolah tanah secara bijak sehingga kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat lebih bersifat lestari dan berkelanjutan. Itulah tadi presentasi materi kelompok kami tentang jurnal upaya peningkatan kualitas tanah melalui sosialisasi pupuk hayati, pupuk organik, dan olah tanah konservasi di Desa Sukamana dan Desa Nanggerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kelompok kami berharap materi presentasi tadi dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar. Akhir kata kelompok kami ucapkan terima kasih.